Halo Sobat Kom, balik lagi bersama saya Paris Dan saya Lisa. di Komcast, Communication Podcast bareng mahasiswa berprestasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Dan seperti biasa di Komcast ini kita akan menghadirkan sekaligus berbincang langsung ya bareng mahasiswa berprestasi. Kita akan mengupas perjalanan mereka, kita akan tanya-tanya terkait pengalaman, motivasi, ataupun mungkin tips-tips ya agar kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, rasanya episode kali ini agak berbeda ya. Dimana aku udah pakai kebaya, kamu udah pakai beskap, jadi momennya tuh terasa lebih spesial. Iya dong, kan yang namanya setiap momen itu pasti berharga dan Iya. tentunya spesial ya. Apalagi di episode kita kali ini tuh penampilan kita telah didukung ataupun ditunjang berkat dari sentuhan tangan kebagusan attire, Galih Make Up, kemudian Fatur Make Up. Siska Make Up dan juga Risma Make Up. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya telah mendukung kita di episode Comcast kita pada kali ini. Ya, jadi aku tuh ngerasa lebih cantik, jadi ngerasa lebih apa ya? Oh, jadi ngerasa lebih percaya diri gitu buat ngomong di depan kamera sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen momen kalian jadi lebih spesial juga, jangan lupa untuk selalu pakai make up bagus manajemen. Betul banget ya, biar kita terlihat lebih pangling ya, lebih percaya diri Betul di depan sekali. publik. Apalagi nih, tamu kita kali ini tuh kita kedatangan mahasiswi cantik dari program studi ilmu komunikasi dan dia berhasil meraih gelar Mojang Pinilih Kabupaten Ciamis 2025. Langsung aja kita sambut, ini dia Teh Putri. Halo, Halo Kang Assalamualaikum. Cece, Rampes. Baiklah, silakan Teh Putri untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Halo Kang Cece Sadayana, tepangkeun wasta pun Putri Nur Azahra, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka semester 6. Wah, luar biasa. Wah, biasa Oh, berarti ini panggilannya emang Akang Cece ya? Kang Cece kalau di Ciamis, ya Oh, Akang Cece. Berarti kita milih apa nih sekarang? Kita bebas sih, saya enaknya aja. bebas. Takutnya karagop boleh. Mau Cece boleh. Cece apa aja. Cece? Cece, pakai U. Oh iya, Cece. Seenaknya aja Cece lah ya. Putri. Cece Putri. Oke, Cece Putri. Oke. Emang sih mahasiswa ilmu tuh luar biasa banget, keren-keren ya. Iya, betul banget. Banyak banget yang berprestasi. Nah, Iya, dan sebelumnya nih ya di episode kita juga Teh Putri pernah kita undang ya. Iya, Dia ketemu lagi. berhasil meraih gelar Duta juara satu Kampus. Duta Kampus Betul. Universitas Majalengka. Dan sekarang kita undang lagi sebagai Mojang Pinilih Kabupaten Ciamis 2025. Keren Luar banget. biasa nih, keren banget ya. berarti Teh Putri ini sekarang angkatan berapa ya? Atau semester Semester berapa gitu? Semester menuju ke 6. Oh. Angkatannya angkatan 23. Angkatan 23 menuju semester Cutting ya, cutting kita. Cutting kita banget. Cutting kita. Oke, tapi aku penasaran ya sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi lebih dalam, aku penasaran dari banyaknya universitas, dari banyaknya jurusan ataupun program studi ya, kenapa sih Teh Putri kok bisa milih ilmu komunikasi di Universitas Majalengka? Kenapa memilih ilmu komunikasi? Karena sejak SMA juga kalau nanti kuliah tuh pengennya masuk Ilkom. Mungkin cita-cita dari kecil juga ya pengennya artisan gitu. Pikirnya masuk Ilkom teh bisa masuk segala bidang gitu, bisa eksplor diri. Tapi pada saat lulus SMA tuh lebih fokusnya pengen cari kerja aja. Tapi di sisi lain juga sambil menyiapkan untuk masuk kuliah gitu, SNBP, SNBT. Terus lulus SMA juga daftar sana sini, tapi akhirnya kuliah gagal, masuk kerja juga gagal. Akhirnya galau juga, bilang ke orang tua pengennya gap year aja deh gitu, maunya fokus kerja aja. Kalau nanti kuliah pengennya nunggu 1 tahun lagi, tapi nggak dibolehin, nggak diizinin, harus tetap kuliah di Langsung tahun yang di tahun sama. itu juga. Iya. Harus kuliah pokoknya. Dan kenapa Universitas Majalengka gitu ya, karena pengennya yang deket-deket aja. Karena di Ciamis, di Tasik juga gak ada prodinya, adanya di Universitas Adanya di Majalengka. Unma ya. Iya. Tentang ilmu komunikasi ini berarti cuma ada di Di Unma ya, iya. prodi kita. Oh, emang karena mungkin orangnya gak mau jauh ataupun gak mau jauh dari Iya, orang tua ya. betul. Oke. Boleh gak sih kasih gambaran seperti apa sih program studi ilmu komunikasi ini gitu? Siapa tahu di luar sana banyak anak-anak kelas 12 nih yang masih bingung. Aduh, aku mau ke Unma tapi aku bingung nih prodinya tuh ada banyak gitu. Iya. Gimana sih program studi ilmu komunikasi menurut aku?
Mungkin sekalian promosi aja ya. Boleh. Karena kebetulan mahasiswa baru juga udah dibuka pendaftarannya. Jadi buat teman-teman kelas 12 yang mau masuk prodi Ilmu Komunikasi di Unma, public speaking itu kayak nilai dasarnya lah. Betul. Iya, jadi ngomong itu di Ilmu Komunikasi itu kayak nilai dasarnya, dan nggak melulu tiap semesternya itu kita belajar ngomong, karena ada teori dan juga ada praktiknya. Nanti teman-teman kayak belajar teknik videografi, fotografi yang benar itu gimana sih, lalu penulisan, penyampaian berita itu kayak gimana sih gitu. Iya, jadi banyak banget ya. Iya, nggak banyak hanya, banget. belajar ngomong Iya, doang, belajar betul. public speaking doang. Karena kan banyak juga ya orang-orang di sana yang masih berpikiran, anak komunikasi mah paling cuman bisa Ngomong jago doang, ngomong iya, doang. betul. Ternyata enggak ya. Ada juga teori-teori, kemudian tadi ada Praktiknya. praktek videografi ya. Betul. Dan pokoknya buat teman-teman yang penasaran ya, yang pengen join di ilmu komunikasi, langsung aja join di ilmu komunikasi Universitas Majalengka. Oke, dan sekarang kan udah punya gelar nih ya, Teh Putri, sebagai Mojang Kabupaten Ciamis. Nah, kira-kira aku pengen tahu dulu, Mojang Kabupaten Ciamis itu apa sih dan perannya itu seperti apa? Kalau dari Mojang Jejaka kan dari namanya kan Mojang itu sosok wanita Sunda ya. Jejaka itu sosok lelaki Sunda. Namanya aja sama, tapi di tiap kota kabupaten itu berbeda. Kayak di Cirebon ada Jakarara, Lokacung, ya di Indramayu Kemarin ada juga Indramayu Noknang. katanya Noknang ya. Noknang, iya betul. Terus di Bekasi, di Depok juga ada Abang Empok namanya tuh. Abang Iya. Empok. Tapi dalam satu paguyuban yang sama namanya Mojang Jejaka Jawa Barat. Oh gitu. Berarti keseluruhan itu namanya sama. Iya, Jejaka. dalam satu paguyuban. Terus perannya itu selain kayak promosi wisata, budaya, sama UMKM-nya juga, kita juga punya advokasi gitu dari yayasan. Wah, berarti emang membantu banget Betul. ya buat pemerintahan daerah untuk turut memperkenalkan ataupun mempromosikan terkait budaya-budaya di setiap daerahnya. Betul. Oke, Putri, dari tahu tentang Mojang ini awalnya tuh dari siapa sih, dan apa sih alasan kenapa bisa masuk gitu ke ikut bergabung dengan Pasang Giri atau pemilihan ini? Kita penasaran ya. Awal mulai tahu tuh dari Instagram karena sering lewat juga. Kebetulan pas SMA juga ada roadshow-nya datang waktu jadi Pasang Giri, iya. Datang ke Iya, waktu senior datang ke sekolah, dan kebetulan teman kelas aku daftar juga ikutan Jejaka dan kepilih sebagai Jejaka Kamemet. Iya, tapi waktu itu favorit Kamemet tuh. Berarti ada ininya lagi Iya, ya. betul. Namanya lagi. Tapi waktu itu belum ada kepengen daftar karena belum ada persiapan diri gitu, kayak belum kenal sama diri sendiri, makanya ditunda 2 tahunan. Oh, untuk mempersiapkan diri. Betul. Oh, wah. Tapi kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk mengikuti Mojang Jejaka ini? Persiapannya aku sering stalking juga kayak arsip-arsip sorotan di Dari IG-nya. tahu mungkin ya. Terus nyari juga podcast-podcastnya Mojang Jejaka itu seperti apa gitu. Kayak nyiapin materi, kayak unjuk bakat gitu sih. Oke, oke. Nah, kira-kira ini berapa lama proses dari seleksi Mojang Jejaka ini? Proses seleksi sampai grand final itu kurang lebih 3 bulan, dari 3 bulan bulan. Juni sampai Agustus. Oh, berarti ada karantinanya juga mungkin? Ada karantina online sama karantina offline. Itu berapa bulan? Itu mungkin berapa minggu? Cukup running, jadi sebulan. Oh, sebulan. Saat seleksi offline gitu ya, sampai grand final itu sebulan, jadi lumayan kena mental juga sih. karena disebut ya cuma Iya, 1 betul. bulan. Tapi kira-kira apa sih momen yang paling berkesan gitu kan, selama proses dari seleksi tersebut? Yang paling berkesan ada waktu prakarantina. Waktu itu kita latihan catwalk, tapi buat catwalk mah buat cewek-cewek gitu ya. Tapi buat cowok-cowoknya itu, jejakanya itu lagi latihan opening number. Opening numbernya itu mereka sebutin nama sama asal kecamatan, tapi sambil ada gaya-gaya gitu. gitu. Kecamatan itu. Oh, kayak kalau misalnya aku pernah lihat di kayak apa ya, mungkin Miss Indonesia nggak sih, biasa kayak Jawa banget, nah gitu kan? Iya. Mungkin, Tapi kayak punya keunikan masing-masing gitu. Terus aku kebetulan aku deketnya itu sama Teh Ajeng sama Tuti. Jadi M02, M03, M04 sesuai tingginya. Nah, dari situ kita kan ngeliatin yang jejakanya kan lucu ya. Kita teh pada ribut sendiri gitu, ngomong sendiri, baceoh wae gitu ya. Terus ada salah satu binjur itu pembina dan penjurian gitu ya, yang lumayan agak suka marah-marah juga ya beliau tuh. Terus ngegebrak meja Waduh. karena kita ngomong terus. M02, M03,
Ya ampun. Yang tadinya ruangan pada garandeng langsung hening semua. Oh, pasti tegang banget ya waktu itu. Ya peringatan ya sebagai bentuk Peringatan. peringatan. Terus waktu karantina juga ada pas munjungan. Munjungan itu kayak bentuk sampurasun salam, tapi wanita itu harus setengah badan. Otomatis kan beban tubuh kita itu ada di lutut sama paha ya. Iya. Sambil pakai heels 10 cm, bayangin. 10 cm. Iya, dan itu di jam Aduh. pegal sampai gemetar, dan itu di jam 12 malam. Waduh. Habis beres latihan dance. Wah, ternyata bukan agak lagi ya, kayaknya berat Iya, ya. Berat banget ya prosesnya. Iya. Waduh. Perlu persiapan ya. Sampai nangis-nangis Sampai nangis di kamar ya. Aduh, Makanya kebayang tiap sih. juga mempersiapkan dulu ya sebelum masuk tuh kayak tadi Iya. berapa lama? 1 tahun, 2 tahun? 2 2 tahun ya, wah keren sih sekarang bisa. Dan sekarang masuk Mojang Jajaka terus langsung dapat gelar sebagai pemilih. Alhamdulillah. Keren banget sih. Keren banget. Nah, berarti dari lamanya proses seleksi itu ada gak sih pelajaran berharga? Pelajaran berharganya mungkin saat kita daftar suatu kompetisi itu, niatnya itu harus dibersihkan lagi gitu, punya tujuan apa sih gitu pelajarannya. Terus kita juga gak harus dituntut untuk menjadi orang lain saat berkompetisi itu, gak harus sempurna gitu, tetap jadi diri sendiri aja. Betul banget. Kita juga harus punya tujuan sendiri ya. Iya. Jangan sampai ikut-ikutan. Betul. Oke. Tapi ini mungkin tidak sedikit orang ya yang memiliki pandangan bahwa Mojang Jajaka itu identik dengan kecantikan, ketampanan, ataupun kepopuleran gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut Teh Putri sendiri, apa sih makna sebagai Mojang di milik Kabupaten Ciamis? Iya, statementnya kan orang-orang kalau mau Mojang Jajaka itu harus cantik, Iya. harus ganteng gitu ya. Sedangkan kami dari Yayasan Ciamis itu tidak membutuhkan itu semua. Oh, Jadi yang butuhnya itu mereka yang belum tahu apa-apa, belum jadi apa-apa gitu. Jadi semua orang yang bisa masuk di Mojang Jajaka Ciamis itu lahir dari Mojang Jajaka Ciamis itu sendiri. Jadi bisa tumbuh dari Mojang Jajaka Ciamis itu sendiri. Berarti tidak ada tuntutan harus ada. cantik Iya. ganteng ya. Yang penting mau berproses, Betul, mau dan tumbuh gitu. mau bertumbuh gitu kan. emang itu sih fondasi yang paling kuat ya untuk Iya. menjadi Mojang ya. Tapi kadang masih ada di luar sana yang beranggapan bahwa ada Mojang mah harus tetap soal fisik, soal Iya, penampilan. Nah, benar. bagaimana pandangan Teh Putri mengenai pandangan seperti itu gitu? Dan apakah ada yang bisa diluruskan dari pandangan seperti itu? Kan kita juga Mojang Jajaka selalu bersinggungan dengan pemerintah, gitu, Iya. dengan masyarakat, selalu diundang dengan pemerintah. Dan kita juga dari yayasan, dari Binjur suka dikasih tahu kita itu harus menempatkan diri sebagai masyarakat biasa gitu. Jangan merasa spesial. Iya. Adigung ya. Adigung, jangan kaku, baku gitu, rengkah-rengkuhnya gimana gitu. Harus Sosok sopan. betul. Karena ya sebelum menjadi Mojang juga kan kita dari ya Masyarakat biasa, iya. Biasa Iya. dulu kan. Oke. Nah tapi kan sekarang udah punya titel ya, udah punya Mojang Kabupaten Ciamis. Nah kira-kira apa sih advokasi ataupun mungkin rencana-rencana Teh Putri ke depannya pengen apa gitu di Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis? Nah, di angkatan aku, Mojang Jajaka tahun 25 ini ada advokasi. Ada 13 advokasi yang di ACC sama yayasan. Itu berarti milik Teh Putri sendiri atau Yang lainnya digabungin Oh, semua. digabungin semua. Kayak ada Daily Mocha, kayak kita ngunjungin pariwisata budaya, lalu di-upload di Instagram, di TikTok gitu. sekaligus untuk branding juga ya? Betul. Karena penting juga ya kalau sekarang branding Betul. diri di sosial media. Iya. Wah. Nah, kan sekarang udah resmi nih dipilih menjadi Mojang Kabupaten Ciamis kan. Nah, biasanya ada gak sih ekspektasi publik yang memberatkan Teh Putri? Kalau ekspektasi dari publiknya ke aku gak tahu gimana ya, tapi dari aku ya sendiri mungkin orang-orang nganggapnya ke aku bisa segalanya nih, Mojang nih, ya udah Mojang aja nih yang bisa, pasti bisa nih orang. Tapi ya aku juga gak bisa menuhin semua ekspektasi orang-orang gitu, gak bisa tanggung jawab juga, jadi ya tetap jadi diri sendiri aja sih. Iya, apalagi suka ada ya orang yang kayak udah dia aja dia Iya, kan bener, Mojang." bener. Kayak apa-apa tuh karena kita punya gelar jadi pasti nunjuknya ke kita gitu kan ya. Ada aja orang kayak gitu. Ada. Oke, tapi ada gak sih satu pesan yang pengen disampaikan sama Teh Putri sendiri terkait Kabupaten Ciamis ya? Mau disampaikan ke anak-anak muda ataupun ke masyarakat di luar sana yang tinggal di daerah Ciamis sendiri ataupun di luar sana misalkan, ada nggak sih?
buat warga Ciamis dan di luar Ciamis yang belum tahu tentang Ciamis gitu ya. Kebetulan tahun kemarin Ciamis itu dinobatkan sebagai kota kecil terbersih se-ASEAN. Wah, luar biasa. Kota terbersih se-ASEAN. Se-ASEAN gitu. Terus kemarin juga sama survei KPK dinobatkan sebagai wilayah terbersih dari korupsi. Wah, Terus kalau teman-teman datang ke Ciamis itu jangan kaget, fasilitas umumnya itu warnanya warna ungu. Karena iya Ciamis itu identiknya sama warna ungu, betul. Gitu. Tapi tahu nggak sih kayak kenapa gitu warna ungu? Warna ungu karena pada zaman dulu menak-menak kerajaan tuh pakai bajunya tuh pakai ungu gitu. Iya. Oh, mungkin sekarang jadi kayak gitu ya, identik dengan warna ungu. Tapi kira-kira kalau misalkan rekomendasi Betul. kita mau ke Ciamis, Boleh. misalkan kira-kira ke mana nih destinasi wisata? Kalian boleh ke Karangkamulian. Karangkamulian. Karangkamulian di sana ada Gong Perdamaian Dunia yang cuma ada 5 kota terbesar di Indonesia. Salah satunya Ciamis. Luar biasa. luar biasa banget. Oke nanti ya kapan-kapan lah. Boleh lah. Nanti aku jadi tour guide-nya. Oke siap. Boleh banget. Nah, ada nggak sih kan sekarang sudah dipilih ya menjadi Mojang. Kira-kira ada nggak sih sikap orang tuh yang berubah gitu setelah dipilih menjadi Mojang? Kalau berubah mah nggak ada sih ya, Oh. kayak tetap jadi teman biasa aja, kayak mungkin kayak awas-awas Mojang gitu. Kalau aku ngeliat paling kayak gitu doang. Terus Kayak kayak heureui kan? heureui-heureian doang. Terus kayak tetangga, ih Putri diem-diem kok bisa ya kayak gitu. Padahal jarang ketemu gitu sama ibunya. Gitu sih. Kalau misalkan ada satu hal nih yang menjadi realitas menjadi Mojang untuk bisa disampaikan ke orang-orang di luar sana, kira-kira apa? Sebenarnya realita dari Mojang itu sendiri udah disampaikan ya tadi. Kayak kita itu menempatkan diri sebagai masyarakat biasa aja, jangan menempatkan sebagai kayak tamu undangan yang spesial gitu. Harus bisa-bisa somenya. Rendah hati Betul. ya. Luar Oke. biasa. Pokoknya jangan sombong ya. Betul. Gelar apapun itu harus bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Oke, tapi ini biasanya ya masih ada. Tapi sebelum itu nih aku pengen tahu dulu, Teh Putri berarti gabung organisasi juga kah atau ikut apa misalnya di kampus? Di kampus ada masuk Duta Kampus Duta juga, Kampus. ya. Kebetulan udah 1 tahun dan satu tahun lagi menjabat. Oh, berarti bentar lagi ya. Iya, tahun depan. Oke. Nah, kan biasanya nih ya maba-maba tuh suka aja ya ikut-ikutan kayak pengen ikut sana sini, apalagi di awal-awal ya biasanya sama kating-katingan suka ada dikasih apa ya dipersuasif agar Biar join mereka masuk organisasi. gitu, ayo masuk ke ini, masuk ke ini Iya. gitu kan. Atau Jadi mungkin pada ikut-ikutan gitu kan? iya istilahnya kalau sekarang mah FOMO ya, FOMO. ikutan saja. Tapi pada akhirnya orang tersebut tuh kayak ngerasa capek sendiri, ikut organisasi banyak organisasi itu ikut banyak kegiatan apapun itu. Nah kira-kira menurut pengalaman Teh Putri sendiri, gimana sih caranya kita tuh nyari tahu tentang organisasi-organisasi yang bisa sepenuhnya tuh bisa bikin kita berkembang gitu lah. Kira-kira ada nggak sih? Kalau menurut aku itu harus jadi pendiriannya sendiri sih, harus punya pendirian, jangan ikut-ikutan. Dan kalaupun mau daftar suatu kegiatan atau organisasi itu sesuai gak sih sama passion kita di situ. Dan nantinya kalau ngejalaninnya gak sesuai passion, nantinya ada beban tersendiri buat Iya, kita bener kepikiran, gak ikhlas ngejalaninnya gitu. Iya, apalagi kalau misalnya gara-gara terpengaruh sama orang lain doang ya. Iya, Atau mungkin cuma kepaksa. ikut-ikutan temen gitu Iya. kan, padahal kita nggak sesuai dengan organisasi Passion yang kita, kita iya. ikuti gitu. Berarti intinya harus balik lagi ya Iya. sama diri kita sendiri. Kita harus sebelum kita join itu harus nanya dulu ya berarti ke diri Betul, kita punya sendiri. pendirian. Kira-kira kita tuh pengennya apa gitu Iya. kan, berkembangnya pengen di mana. Jangan ikut-ikutan tuh, jangan FOMO ya. Jangan FOMO ya, jadi diri sendiri aja gitu. Iya, kan. jadi diri sendiri. Nah, Teh Putri, ada nggak sih skill yang telah dipelajari oleh Teh Putri setelah ikutan Mojang? Nah, terus itu tuh ilmunya tuh bermanfaat untuk saat di kampus atau saat di lingkungan Teh Putri biasanya. Skill apa sih? Di kehidupan sehari-hari Iya. mungkin ya. Mungkin nggak di perkuliahan juga ya, di kehidupan Iya. sehari-hari bener. Kayak kita juga kan waktu karantina diajarin Jakarta harus grooming, kemudian Mojangnya harus on point, make upnya jadi lebih bisa merawat diri gitulah, gimana tampil rapi. Lalu rangkuhnya kita sebagai seorang Sunda itu gimana sih kalau ke atasan, kalau ke bawah itu bagaimana sih? Cara beretika kita sih, lebih kayak itu skillnya. Etika emang penting ya. Iya. Emang penting dimanapun kita berada itu emang harus selalu dijaga ya. Iya, etika benar.
Dan mungkin terakhir ya Teh Putri, ada gak sih pesan ataupun motivasi bagi mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mungkin masih ngerasa minder ya, kurang percaya diri, padahal ternyata kita tuh punya loh potensi, tapi tertutup sama rasa malu, Iya. sama rasa Karena emang kurang percaya diri. sering terjadi sih, dia tuh sebenarnya bagus nih di Iya. bidang ini, terus dia tuh punya potensi, tapi karena dia tuh masih malu. Bener ya, Kayak kita gitu. juga sama aku, Nah. terutama aku ya. Oke. Aku juga masih kayak gitu, masih agak-agak malu. Kira-kira apa sih motivasi atau pesannya yang disampaikan? Pesan dari aku mungkin lebih diubah lagi mindsetnya. Kalau kita mau daftar sesuatu itu jangan mikir setelah kita daftar dan hasilnya gak sesuai dengan kepingin kita itu kamunya menganggap bahwa kita tuh gagal, gak bisa apa-apa, dan nantinya kan nanti menjadi beban moral juga buat kita sendiri. Iya. Karena kan di dunia ini gak semua yang kita pengen tuh bisa kecapai gitu Iya. ya. Dan pasti ada prosesnya ya. Betul. Jadi nggak serta-merta instan ya, nggak ada Betul. instan ya di Semuanya proses. Bahkan tadi juga kan proses untuk menjadi Mojang Kabupaten Ciamis ini kan sampai nangis-nangis kan. Betul. Itu kan emang prosesnya tuh nggak mudah. yang mudah, dan kita harus bisa belajar dari situnya, kita harus bisa terus berkembang dari situ. Oke, berarti balik lagi tergantung mindset kita. Betul. Oke, mungkin ada lagi kira-kira Teh Lisa yang mau ditanyain? Cukup? Mungkin sudah cukup ya. Oke, untuk sudah sekarang. cukup. Terima kasih banyak ya Teh Putri Sama-sama, atas terima kasih waktu dan juga. juga jawabannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Dan Mungkin kita juga selalu berdoa untuk Teh Putri Iya. ya, semoga karirnya selalu berkembang. amin, kita doakan ya. Bisa terus membawa nama baik kampus ya, Iya, Universitas amin. Majalengka, terus membawa nama baik Kabupaten Ciamisnya sendiri. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat Kom di rumah yang terus menonton podcast kita ya dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Paris. Dan saya Lisa. Sampai ketemu lagi di episode podcast kita selanjutnya. Bye.